Halo teman-teman trader, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia. Kali ini di segmen Technical Analysis Series, saya mau sharing cara ampuh meraih profit menggunakan struktur market untuk trading ya teman-teman. Nah, banyak trader pemula yang mungkin masih belum mengenal tentang struktur market ini ya. Saat saya awal mulai belajar analisa trading di tahun 2010 yang lalu, bahkan saya tidak mengetahui tentang struktur market ini. Nah, dengan berkembangnya era internet ini, informasi tentang trading bisa kita peroleh dengan sangat mudah ya. Dan harap disimak baik-baik ya video penjelasan mengenai struktur market yang akan saya paparkan ini. Karena ini adalah hal penting dan basic yang harus dikuasai oleh semua trader ya, saya pikir seperti itu. Jika nanti teman-teman mungkin ada pertanyaan, nanti bisa langsung komen aja di video ini ya. Atau mungkin teman-teman juga bisa tanya di grup Telegram yang akan saya share linknya di kolom deskripsi dari video ini. Oke, langsung kita mulai aja pembahasannya ya. Nanti di akhir video kita juga akan ada praktek bagaimana cara melihat struktur market pada chart yang pastinya akan sangat membantu teman-teman dalam memahami materi ini dengan baik. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan atau definisi apa sih struktur market itu. Struktur market adalah sebuah struktur yang terbentuk dari suatu pergerakan harga di market. Dengan struktur market kita dapat mengetahui kondisi pergerakan harga yang sedang terjadi saat ini. Jika kita mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini, maka kita akan lebih mudah untuk membuat strategi trading. Nah, ada 3 jenis kondisi pergerakan harga di market. Yang pertama yaitu uptrend, yang kedua downtrend, yaitu yang ketiga sideways atau ranging. Kemudian ada 2 tipe pelaku pasar di market, yaitu yang pertama buyers atau pembeli, yang kedua sellers atau penjual. Bedanya yang pertama buyers itu cenderung ingin harga bergerak naik dan sellers cenderung ingin harga untuk bergerak turun ya teman-teman. Nah, mari kita lihat di gambar ya. Yang pertama kita akan melihat struktur market uptrend ya. Kita lihat gambarnya ya, dia bergelombang naik ya, membentuk higher high ya dan higher low. Ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah high yang lebih tinggi ya, ini low yang lebih tinggi ya. Jadi pembandingnya adalah low atau high sebelumnya. Jadi ini higher high, ini high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, dan ini higher high, ini high yang ini lebih tinggi daripada high sebelumnya. Begitu juga dengan low ya, low yang ini lebih tinggi daripada low sebelumnya, dan low yang ini lebih tinggi daripada low sebelumnya yang ada di sini ya. Jadi dia membentuk pola pergerakan naik atau uptrend ya teman-teman. Dan sebaliknya di pola pergerakan downtrend dia membentuk lower high dan lower low ya teman-teman. Artinya di sini membentuk high yang semakin low ya dan low yang semakin low ya teman-teman. Kemudian jenis kondisi pergerakan harga yang selanjutnya adalah range ya atau sideways ya. Dia tidak membentuk pola naik atau pola turun. Harga hanya bergerak di dalam range tertentu ya teman-teman. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami dulu ya. 3 gambar ini dan 3 jenis kondisi pergerakan harga di market. Nah, ini juga contoh gambar dari struktur market ya. Ini uptrend, bullish ya. HH ini singkatan dari higher high, HL higher low ya teman-teman ya. BOS ini break off structure ya teman-teman ya. Jadi ketika dia lanjut trennya dia break off structure-nya ya. Nah, ini juga ya. Di pergerakan turun atau downtrend atau bearish ya, ini harga membentuk lower high dan lower low ya teman-teman ya. Dia selalu break off structure-nya ya, lanjut turun gitu. Nah, ini teorinya seperti ini, tapi nanti pada kenyataannya mungkin teman-teman akan melihat gambar yang seperti ini ya. Jadi di dalam pergerakan naik ketika dari HH ke HL ini dia ada pergerakan turun, mungkin ini kalau kelihatan di time frame kecil ya. Jadi seperti ini ya, tapi dia belum break HL-nya. Tapi nanti HH ini di break lagi dan membentuk HH yang baru lagi ya teman-teman ya. Tapi ini bergelombang ya. Ini juga turunnya bergelombang dan seperti itu ya. Ya, nanti kita akan praktek di chart ya biar lebih paham lagi. Nah, kemudian kita akan membahas kondisi pergerakan harga. Yang pertama ini adalah kondisi uptrend ya teman-teman. Dia dari low dia membentuk higher high ya seperti yang udah dijelasin tadi dan membentuk higher low. Jadi dalam kondisi uptrend ini sebetulnya yang sedang terjadi ini adalah buyer sedang mendominasi market ya teman-teman. Jadi maka strategi yang cocok dalam kondisi ini adalah mencari peluang buy di harga semurah mungkin.
Cut loss bisa kita lakukan ketika pergerakan harga berubah menjadi downtrend ya untuk kondisinya. Dan ini sudah saya tulis ya, buyers adalah pelaku pasar yang selalu ingin harga untuk bergerak naik ya. Ketika ada dominasi buyers, artinya kita tahu ketika ada pergerakan turun, artinya mungkin itu masih hanya sebatas koreksi ya. Dan ada kemungkinan buyers ingin mencoba untuk push harga untuk bergerak naik lagi, seperti itu teman-teman. Ya contohnya seperti ini, ketika harga naik ke sini, ini kan turun ini hanya sekedar koreksi ya teman-teman. Kemudian di titik ini buyers nge-push lagi sehingga ini break high dan harga bergerak naik kembali. Begitu juga di sini koreksi lagi. Ini di push sellers turun, tapi buyers dia melakukan perlawanan lagi dan mencoba untuk membawa harga lebih tinggi lagi. Kemudian kondisi yang selanjutnya yaitu downtrend ya seperti ini ya gambarnya ya, dia membentuk lower high dan lower low. Di kondisi ini artinya sellers sedang mendominasi market ya. Sellers adalah pelaku pasar yang ingin selalu harga untuk bergerak turun. Maka strategi yang cocok dalam kondisi ini adalah mencari peluang sell di harga semahal mungkin. Cut loss ketika kondisi pergerakan harga berubah menjadi uptrend ya tentunya ya. Karena kalau sudah berubah menjadi uptrend artinya sellers sudah kalah ibaratnya seperti itu ya, dan buyers kembali memegang permainan di market. Kira-kira seperti itu analoginya. Nah, kemudian kondisi pergerakan harga selanjutnya adalah sideways ya. Ini kondisi di mana sedang terjadi kekuatan buyers versus sellers itu sama kuat ya teman-teman. Maka strategi yang cocok dalam kondisi ini adalah mencari peluang buy di dekat harga terendah area sideways-nya atau sell di dekat harga tertinggi area sideways-nya. Cut loss ketika harga breakout dari area sideways-nya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ya untuk area sideways-nya. Untuk upper area sideways itu yang garis warna hijau, dan lower area sideways itu garis yang warna merah teman-teman ya. Harga hanya bermain di antara itu ya, bolak-balik. Nah, secara logis strategi yang cocok ketika kita sudah menemukan area sideways adalah kita entry sell sedekat mungkin upper area sideways line yang warna hijau ini, atau buy di dekat-dekat lower area sideways-nya ya teman-teman. Kenapa? Karena resikonya adalah yang paling minimum ya. Nah lanjut, struktur market ini by the way ini ada di semua time frame ya teman-teman. Dan penggunaan time frame yang berbeda sering kali menampilkan kondisi struktur market yang berbeda pula. Misalnya ketika struktur market secara keseluruhan pada time frame yang lebih tinggi sedang dalam kondisi tren naik ya, misalnya nih di time frame gede naik. Tapi kalau kita pindah ke time frame yang lebih kecil, ternyata struktur market di time frame yang lebih rendah bisa saja dalam kondisi tren turun ya, seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat gambar yang ada di sini ya analoginya ya. Jadi ini tren gedenya ya, yang warna hijau, yang warna coklat ini di time frame kecilnya ternyata dia trennya turun ya, padahal di time frame gedenya trennya naik. Nah lanjut, struktur market merupakan konsep tingkat tinggi yang memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi dan memahami kondisi market secara keseluruhan. Struktur market dapat digunakan untuk membantu entry di trading forex dan juga untuk menetapkan level stop loss dan mengetahui kapan entry Anda fail ya teman-teman. Anda juga dapat mengelola trading dan menjaga posisi menggunakan prinsip-prinsip struktur market. Nah, multi time frame untuk struktur market trading. Jadi untuk menghindari salah arah atau tren palsu, traders setidaknya harus menggunakan 3 time frame untuk melakukan analisa teknikal. Hal ini diperlukan untuk melihat tren secara keseluruhan pada 2 TF besar dan menggunakan 1 TF kecil untuk eksekusi entry ya. Atau kalau teman-teman bingung menggunakan 3 TF, bisa juga menurut saya menggunakan 2 TF aja. Dan ini tips dari saya, gunakan time frame besar untuk melihat kondisi struktur market sebagai acuan utama, minimal di time frame H4 atau daily. Dan untuk trigger entry-nya bisa menggunakan time frame paling kecil, paling enggak di time frame 15 menit. Catatan, semakin besar time frame maka perubahan kondisi pergerakan harga tidak akan cepat berubah atau rigid. Misalnya teman-teman pakai time frame daily ya. Jadi misalnya time frame daily lagi uptrend, jika dia mau berubah ke downtrend kan butuh waktu yang lama ya, karena satu candle itu 1 hari ya teman-teman. Jadi itu maksud lebih rigid ya. Beda dengan halnya misalnya teman-teman pakai time frame di 5 menit ya. Jadi satu candle 5 menit, misalnya sekarang arahnya up, mungkin beberapa jam kemudian arahnya bisa berubah menjadi turun. Seperti itulah kira-kira analoginya.
Nah, sekarang mari kita lihat contoh di gambar. Ini adalah struktur market time frame di time frame weekly ya untuk pair GBP BSD ya teman-teman. Bisa kita lihat dari titik low di sini dia membentuk low yang semakin tinggi ya, dan ini high yang semakin tinggi high-nya ya teman-teman. Jadi ini untuk di time frame weekly ini arah trennya masih uptrend teman-teman. Nah, kemudian misalnya ini turun ke time frame daily, kita akan menghasilkan gambar seperti ini ya. Kalau yang warna biru ini arah tren di time frame weekly-nya. Tapi kalau kita lihat di daily, sebetulnya di dalam satu gelombang naik atau turun, dia ada gelombang-gelombang di dalamnya ya teman-teman ya. Misalnya ini gelombang naik ya. Di dalam gelombang naik di weekly itu ternyata kalau kita turun time frame dia bergelombang juga di dalam time frame daily ya teman-teman ya. Naik turun naik turun naik turun tapi arahnya tetap naik ya. Atau yang di arah turun ini di time frame weekly dia juga bergelombang ya, turun dulu naik kemudian dia turun lagi seperti itu. Jadi yang garis biru ini struktur market utamanya, yang garis hijau itu kita sebut sub struktur marketnya, kira-kira seperti itu. Nah ini contoh di time frame H4. Kalau kita lihat di time frame H4 kita lihat line yang warna merah ini arah struktur marketnya turun ya teman-teman ya. Dia membentuk low terus. Tapi ketika harga naik di garis biru ini ya, dia break off structure ya teman-teman ya. Jadi strukturnya di break sehingga dia sudah tidak lagi menghasilkan high yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Kalau teman-teman lihat kan high yang lebih ini tentunya lebih tinggi daripada high yang ini ya teman-teman. Jadinya seperti itu. Nah biasanya kalau break seperti ini di sini ada tanda-tanda pembalikan pergerakan arah harga ya teman-teman. Jadi ini masih tanda-tanda, tapi belum tentu harga akan berbalik arah naik seperti ini. Bisa aja ketika dia break ini dia lanjut turun lagi ya, itu bisa-bisa aja. Tapi kalau ada tanda seperti ini adalah tanda-tanda ya teman-teman. Nah ini saya turun time frame ke time frame 30 menit ya. Jadi untuk di time frame H4 yang di break, ini yang di panah biru atas ini ya. Jadi ini kan saya balik dulu. Nah ini kan high-nya di sini ya, yang di time frame H4 itu di break sama yang garis biru ini. Nah ini di sini nih high-nya di TF4. Cuman kita zoom ke time frame 30 menit dan dia break di sini. Nah artinya ini kan udah ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Jadi biasanya saya kalau seperti ini, kalau ada pergerakan turun, maka saya akan mencoba untuk mencari entry buy ya teman-teman. Jadi entry buy-nya di mana? Teman-teman bisa memperhatikan low-nya ini ya, low dari struktur market yang naik ini tapi di time frame 30 menit ya kan. Nah ini kan semakin naik ya, jadi kalau dia turun di dekat low ini teman-teman bisa coba buy nanti untuk untuk stop loss atau cut loss-nya ya tentunya di low yang paling terakhir ya teman-teman. Logikanya seperti itu, di low yang paling terakhir. Kenapa di low yang paling terakhir? Karena kalau harga break low itu artinya pergerakan turunnya masih berlanjut ya teman-teman. Jadi opsi buy sudah tidak relevan lagi untuk kita hold. Nah ini kira-kira untuk target TP atau take profit kita bisa menggunakan titik-titik tertinggi dari struktur market turun sebelumnya ya teman-teman. Nah ini ya yang saya kasih gambar panah. Ini kita balik lagi ke time frame H4. Jadi mungkin kalau kita misalnya buy di sekitaran pergerakan turun ini, TP-nya itu paling nggak bisa dekat-dekat sini ya teman-teman ya. Bisa dekat-dekat sini. Atau ketika misalnya ini kan tadi turun dan ini naik, kan dia break ini ya, break high yang ini, kan dia sudah membentuk satu gelombang naik ya teman-teman. Karena ini high-nya lebih tinggi daripada high yang sebelumnya, dan ini low-nya lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Jadi artinya di GBP/USD di time frame H4 ini sudah arahnya naik. Dan kalau arahnya naik dan ketika harga bergerak turun, artinya kita akan mencari posisi buy di harga semurah mungkin. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk mencari opsi buy, di mana untuk stop loss buy ini idealnya adalah di dekat low paling dekat ini ya, dan terjauh di titik low yang terakhir ini ya teman-teman. Nah di sini saya mau cerita tentang perubahan struktur market. Nah kebetulan ini contohnya di GBP/USD lagi di time frame H4. Contohnya ini dia di time frame H4 ini arahnya naik ya teman-teman ya, di line hijau ya.
Nah, ketika di line hijau ini arahnya naik dan ini ada pergerakan turun yang warna merah ini, kemudian dia mantul naik, membentuk high di sini dan low yang di sini akhirnya dia turun, dijebol ya. Nah, ketika ini dijebol artinya kan ketika ini di break, ini kan artinya kan dia sudah membentuk low yang lebih rendah daripada low sebelumnya yang ini dan membentuk high yang lebih rendah daripada high yang di atas ini. Nah, ini adalah struktur market turun ya teman-teman. Artinya kalau sudah seperti ini, buat teman-teman yang entry buy harusnya harus berhati-hati ya, karena bisa aja dia berubah arah menjadi tren turun ya teman-teman. Nah, begitu juga ini turun terus dan kemudian di sini dia di break high yang terdekat ini di break. Nah, ini udah persiapan, ada kemungkinan dia berubah menjadi struktur market naik. Tapi ketika harga break ini belum terbentuk ya arah struktur market naiknya. Nah, terbentuknya di mana? Ketika ini bergerak turun, membentuk low ya, dan dia ternyata dia bergerak naik ke sini dan ini di break ya, dan dia sudah membentuk high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya dan low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya, atau dengan kata lain sudah membentuk struktur market naik. Nah, ini buat teman-teman kalau udah nemu kondisi gini, untuk yang nahan opsi sell harus hati-hati seperti itu. Nah, ini struktur market ternyata tidak hanya memberi Anda gambaran yang jelas tentang kondisi dan tren market saat ini, tetapi juga dapat membantu teman-teman mengidentifikasi level support dan resistennya ya teman-teman. Saat menggunakan struktur market untuk menemukan support dan resisten, lihatlah ke sebelah kiri dan cobalah untuk mengidentifikasi area-area kunci dari waktu ke waktu. Jika beberapa tes telah dilakukan pada level yang sama, ada kemungkinan level tersebut akan bertahan lagi ya teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman ya. Nah, misalnya di area yang warna biru ini kan pergerakannya naik ya, yang hijau ini ya. Nah, ketika naik dia kan turun ya. Level low dari struktur market naik ini bisa menjadi titik perhatian kita ya teman-teman, untuk mencoba melakukan open posisi buy. Nah, ini bisa kita lihat harga dekat-dekat sini mantul dan harga dekat-dekat low yang di sini dia mantul ya. Nah, kemudian kan dia turun. Nah, ketika dia bergerak naik ya, bisa kita amatin bahwa di dekat-dekat high ini dia sempat mantul ya, tapi yang di high ini dia langsung lewat, tapi ternyata dia mantul di high yang di sini ya teman-teman. Nah, dia memantul turun dan dia setelah turun di dekat low yang ini dia memantul naik lagi. Nah, maka dari itu level low dan high dari struktur market bisa kita amati untuk sebuah level support resisten ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita akan latihan melihat struktur market di chart ya. Kita akan berlatih menggambar struktur market pada chart MetaTrader, mencoba menentukan kondisi pergerakan harga apa yang sedang terjadi saat ini, kemudian membuat strategi yang akan kita gunakan, di mana letak titik entry dan titik stop loss dan juga cut loss ketika kondisi pergerakan harga sudah berubah. Nah, selanjutnya kita akan coba latihan di MetaTrader 4 ya teman-teman. Mari kita buka dulu MetaTrader 4-nya. Nah, sekarang kita udah buka platform MetaTrader 4 ya teman-teman dari broker Vintage Markets. Sekarang kita akan belajar untuk menentukan struktur market apa sih yang saat ini sedang terjadi di market ya teman-teman. Nah, untuk menggambar struktur market biasanya saya biasanya kalau untuk pemula sih lebih baik digambar ya, jadi biar kelihatan struktur marketnya. Tapi mungkin kalau udah mahir nanti tinggal dilihat sekilas saja udah kelihatan ya, bisa dibayangin struktur marketnya seperti apa. Nah, biasanya saya gambar pakai ini ya, draw trend line ya, seperti ini ya. Kalau trend line kan biasanya ini ray-nya kan diaktifin ya, jadinya dia panjang seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini ray-nya saya nggak aktifin, jadi cuma dapat 3 titik ini ya, ujung kiri, ujung kanan, sama tengah ya, teman-teman. Nah, biasanya untuk gambar struktur market bisa kita mulai dari sebelah kanan ya. Atau kalau udah mahir ya bisa dari kiri, bisa kelihatan ya. Kita misalnya ada data chart seperti ini di time frame H4, kita urutin aja dari low paling rendah tuh di mana misalnya, kan ini kelihatan kan harganya naik ya. Nah, ini kita urutin dari sini naik ya. Yang mana nanti struktur ini akan membentuk low yang lebih tinggi ya. Ini low-nya lebih tinggi dan high yang lebih tinggi teman-teman. Nah, ini high yang lebih tinggi. Jadi ke sini kita gambar garisnya, terus ke sini ya.
dimana ini low-nya lebih tinggi dan high-nya lebih tinggi. Nah ini saya bedain warnanya ya, karena ini awal mula perubahan struktur ya. Katakanlah ini warnanya masih warna biru ya teman-teman ya. Artinya ini kan naiknya masih ada kemungkinan untuk berlanjut. Nah dia turun, koreksi, kemudian dia naik ya. Naiknya ini kan pullback ya, kemungkinan trennya bisa berlanjut naik. Nah tapi ternyata di titik high ini dia terhenti dan dia malah di sini bergerak turun ya. Bergerak turunnya ini dia break low yang ada di sini teman-teman, yang sudah terbentuk. Nah akhirnya di sini kan dia membentuk struktur market turun ya, atau downtrend ya, dimana kita tahu kalau struktur market downtrend itu ini high-nya semakin rendah ya, dan syarat kedua adalah low-nya juga semakin rendah. Nah kalau misalnya ketika harga turun ke sini, dia kan belum membentuk low yang lebih rendah daripada ini ya, tapi ketika ini sudah di break, nah makanya ini sudah mulai terbentuk satu gelombang turun ya, saya bilang seperti itu ya. Jadi struktur marketnya sudah mulai downtrend. Artinya kalau downtrend, ini kan low-nya ya, saya tandain warna biru ini jadi break downtrend. Artinya kalau ini naik, kemungkinan naiknya ini cuman koreksi ya teman-teman. Selama high yang di sini nggak di break, artinya kalau dia membentuk high entah itu di antara low sini sama high ini, ada kemungkinan dia bisa melanjutkan pergerakan turunnya ya, dengan syarat high-nya ini nggak di break. Namun kalau ini high di break, maka saya bilang tren turunnya ini sudah gagal ya teman-teman ya, gagal. Nah ini bisa kita lihat, nah seperti ini. Nah bisa kita lihat ternyata dia naik high-nya cuma sampai sini, dan ternyata di titik high ini dia lanjut break low yang ini ya, dan membentuk low baru ya. Nah seperti ini ya. Nah ini struktur downtrendnya berlanjut ya teman-teman. Nah gimana cara masuknya di struktur downtrend ini? Nah kalau di time frame H4 kan lama ya, satu candle ini 4 jam ya. Jadi ketika naik ini kan dia lagi koreksi. Nah kita gabungin sama time frame yang lebih kecil ya teman-teman. Jadi kita mau lihat di time frame 15 menit polanya. Nah ini sudah saya ganti ke time frame 15 menit. Jadi yang merah ini di struktur downtrendnya di H4 ya. Ini kalau kita zoom di 15 menit kayak gini ya. Kita zoom ke 15 menit seperti ini. Nah kemudian ketika yang tadi yang merah ini naik ya. Nah di H4 kan naiknya kan nggak kelihatan ya gelombangnya ya. Cuman kalau di zoom di time frame 15 menit, ini kan naiknya kelihatan ya teman-teman, bergelombang ya, dari low sini naik, kemudian bentuk high, turun, bentuk low, ini break high di sini, naik, ini membentuk high yang lebih tinggi, dia turun bentuk low, tapi low-nya juga lebih tinggi daripada low sebelumnya, dan break high lagi, membentuk high yang lebih tinggi, turun, membentuk low, dan low-nya ini juga masih lebih tinggi daripada low sebelumnya, dan ini break high lagi gitu. Nah yang perlu diperhatikan kalau dia naik turun ini, itu low yang terakhir ini perlu kita perhatikan ya teman-teman. Karena ini kalau nanti ini di break harga ya, low yang paling dekat ini, nah ini ada potensi untuk change of karakter atau perubahan karakter struktur marketnya ya, yang tadinya naik bisa jadi dia berubah turun ya. Nah ternyata benar aja ketika dia break, dia sempat dibawa naik sampai sini tapi nggak lebih tinggi daripada ini, dan ini dibawa turun sehingga ini break low yang ini. Nah ini bisa kita bilang di time frame 15 menit ini sudah terbentuk satu gelombang turun ya teman-teman ya. Jadi kita ingin mendeteksi struktur market yang lebih dini ya, di time frame yang lebih kecil, untuk konfirmasi entry ya teman-teman. Karena di time frame gedenya arahnya udah turun, tapi tadi kondisinya lagi koreksi naik dulu ya kan. Nah ketika ini sudah terbentuk struktur market turun atau downtrend di time frame 15 menit, maka ini sudah positif. Kalau dia masih, ini kita bisa langsung sell di sini dengan stop loss di high sini ya. Karena kalau misalnya high ini di break, artinya ini naiknya bisa berlanjut ya teman-teman, di TF kecilnya ya. Kita bisa langsung sell di sini, atau mungkin kalau ada kenaikan seperti ini, kita bisa nyari sell ketika harga naik entah di mana di antara low sini sampai high ini ya teman-teman. Atau kadang saya juga bisa pakai Fibonacci seperti ini. Teman-teman yang belum nonton strategi Fibonacci bisa nonton dulu.
di video strategi trading ya, playlistnya itu ada. Jadi ini turun kan trennya, katakanlah ini gelombang turun, ketika naik biasanya level 50 sampai 61,8 jadi level yang ideal untuk entry ya, sell ya. Dan ternyata di gelombang kecilnya ketika dia sudah terbentuk gelombang turun di sini, kemudian ini dia naik itu cuman koreksi aja dan koreksinya terhenti di sini, ternyata dar ya, harga langsung masih searah dengan arah tren besarnya ya teman-teman ya. Dia lanjut turun lagi seperti itu. Jadi penggunaan untuk strategi struktur market dengan multi time frame seperti itu ya teman-teman. Kita untuk time frame gedenya bisa menggunakan time frame daily atau H4. Untuk time frame kecilnya paling nggak kita gunakan minimal 15 menit ya kalau menurut saya ya teman-teman. Nah ini contoh lanjutan di pair GBP USD ya. Kalau tadi di emas, ini di time frame daily. Kalau kita lihat ini struktur marketnya kan naik ya, yang warna hijau ya. Dan ternyata harga di sini turun sampai break ininya ya, low terakhir ya. Artinya ini sudah ada tanda-tanda tren mau berubah turun teman-teman. Nah ini tuh ya. Kemudian dia naiknya cuman koreksi sampai sini dan ini fix ketika ini low-nya di break seperti ini. Nah ini fix dia sudah tren turun ya. Artinya yang buat yang ngebuy ya hati-hati ya teman-teman. Mendingan itu tadi misalnya di time frame daily ada pergerakan naik ke atas ini ya, ke atas ini. Nah kita ngezoom di time frame kecilnya untuk mencari posisi sell misalnya ke 15 menit gitu ya. Nah ini teman-teman udah saya zoom ya time frame 15 menit ya. Nah dia naik seperti ini. Nah, saya zoom in lagi biar kelihatan jelas. Nah ini kan ujungnya di sini ya teman-teman ya. Nah dia turun di gini kan ya. Dia naik turun, kemudian dia naik, nah, kemudian dia break low yang ini. Nah low yang ini, nah artinya di sini udah confirm di time frame kecilnya turun. Nah ketika dia ada pergerakan naik segini, kita bisa mulai cari opsi sell di manapun, atau ketika dia breakout seperti ini langsung sell juga nggak masalah dengan stop loss paling nggak di high ini atau di high ini ya, seperti itu. Karena kalau dia naik ke atas lagi seperti ini, artinya gelombang turun di time frame kecilnya gagal ya, kira-kira seperti itu sih. Nah kalau kita lihat juga di time frame kalau kita lihat di GBP USD ya, ini di time frame gede ini struktur marketnya juga masih turun ya, masih turun. Nah seperti ini di time frame daily belum ada struktur market naik, artinya opsi sell masih menjadi pilihan yang menarik ya. Nah teman-teman kalau mau cari entry buy gimana ya, minimal di time frame H1 ya, bisa kita lihat dulu. Kalau misalnya dia ada struktur market naik, artinya di H1 arahnya sudah mulai naik ya. Nah ini kan terakhir low-nya sampai sini ya teman-teman ya, di time frame daily ini baru naik, nah ini baru turun ya. Artinya kalau nanti harga ini bisa break ini ya, high ini, artinya dia sudah membentuk satu gelombang naik. Dan nanti ketika ada koreksi lagi turun, nah teman-teman bisa mulai cari entry buy di pair GU. Cuman untuk saat ini pilihan entry-nya masih sell ya, kalau saya lihat ya masih sell ya, karena ini arahnya masih turun. Sellnya di mana ya, nanti nunggu naik dulu, nanti nunggu ada pelemahan di time frame kecil ya. Misalnya ada gelombang turun di time frame kecil, nah itu bisa mulai cari sell ya. Nah ini kayak contoh yang kemarin. Nah ketika dia naik ya di 15 menit, nah ini kan terbentuk struktur market turun teman-teman ya. Ini turun, ini naik ke sini ya kan. Terus yang low yang ini di break. Nah ketika ini di break, ini teman-teman bisa langsung sell di breakout ini ya, atau nunggu koreksi dulu. Cuman kalau koreksi kan kita nggak tahu ketika dia naik sampai mana, bisa sampai di sini, bisa sampai di sini, bisa sampai sini. Yang penting jangan sampai lebih dari high ini ya. Nah naiknya itu bisa di antara low ini sampai high ini gitu kan. Jadi makanya aku bilang kalau dia break ini bisa langsung sell aja ya, karena ini pakai time frame kecil. Jadi untuk stop lossnya juga mungkin nggak terlalu jauh ya, bisa menggunakan high ini atau high yang paling ujung ini teman-teman.
Dan ternyata dia yang di sini dia bentuk low di sini, dia koreksi cuma naik sampai sini, habis itu dia lanjut turun lagi. Nah, artinya kalau kita entry sell di sini pun dapat, atau mungkin entry sell pun di sini juga masih bisa dapat ya teman-teman. Seperti itu, karena memang tren besarnya sedang turun, maka kita ngikutin turunnya juga, tapi kita ngikutin turunnya di gelombang kecilnya ya. Semoga bisa paham ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video strategi trading struktur marketnya sampai di sini dulu ya. Jadi buat teman-teman yang mau lihat konten-konten mengenai strategi trading, bisa langsung main aja ke playlist di channel ini, Vantage Markets Indonesia. Di situ banyak diulas strategi-strategi trading yang teman-teman bisa pelajarin ya. Jika teman-teman suka dengan konten di segmen ini, mohon untuk like-nya ya. Jangan lupa juga subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya. Jadi kalau misalnya ada update video terbaru mengenai strategi trading, nanti teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya. Ya, yang terakhir, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga teman-teman bisa menjadi trader yang konsisten profit ya. Sampai jumpa di videoku yang lain. Terima kasih. See you, bye bye guys. Thank you.